Bab 1997. Keputusanku sudah final. Scott, Iwan mungkin masih muda, tetapi dia sangat berbakat, terutama di bidang kedokteran. Dia telah menemukan cara untuk melawan nafas leper. Aku yakin menunjuk dia sebagai pemimpin akan membantu misinya. Farid berkata dengan datar. Apa? Tuan Cahyadi, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa dia menemukan cara untuk melawan nafas leper? Serius? Ketiganya pun tercengang. Mengingat kekuatan organisasi Drakmar, Poison Wilder tidak akan pernah dianggap sebagai ancaman jika dia hanya seorang praktisi bela diri yang tangguh di tahap yang munah. Organisasi Drakmar di wilayah barat telah meminta bantuan wilayah selatan, terutama karena keahlian Poison Wilder yang tak tertandingi dalam membuat racun. Di antara semua racun yang dimilikinya, nafas leper miliknya tidak berwarna dan tidak berbau, sehingga seseorang akan dengan mudah menjadi korbannya. Selain itu, Poison Wilder licik dan berpengalaman dalam menyembunyikan jejaknya, sehingga organisasi Drakmar masih akan kesulitan, bahkan jika mereka mengirim beberapa pengawal Naga Platinum untuk mengejar Poison Wilder. Sebaliknya, jika Iwan benar-benar memiliki sarana untuk melawan efek nafas leper, pengguna racun akan menjadi seperti predator yang cacat dan dapat dikalahkan dengan mudah. Iwan, kamu sudah membuat pil detox esensial yang kamu ceritakan padaku, kan? Mengapa kamu tidak menunjukkannya kepada tim? Farid berkata pada Iwan. Ya, aku sudah memproduksinya. Iwan mengangguk dan mengeluarkan botol giok sebelum mengeluarkan beberapa pil untuk ditunjukkan kepada yang lain. Tuan Gusnadi, apakah Anda mengklaim bahwa pil putih ini dapat melawan nafas leper? Scott dan dua orang lainnya mempelajari pil itu dengan ragu. Saya kira begitu. Saya tidak tahu tanaman mana yang digunakan Poison Wilder untuk menghasilkan nafas lepernya. Jadi tidak ada jaminan bahwa pil detox esensial dapat melawan racun tersebut. Namun, meskipun pil detox esensial gagal menghilangkan racun sepenuhnya, tetap saja setidaknya dapat menekan efek racun untuk beberapa waktu, kata Iwan. Menurutmu, kegembiraan dan antisipasi di hati mereka seketika tergantikan oleh kekecewaan. Mereka tadinya mengira bahwa Iwan benar-benar telah menemukan solusi untuk melawan nafas leper, tetapi segera menyadari bahwa mereka menjadi bersemangat tanpa alasan. Nafas leper adalah racun yang kuat, bahkan Iwan tidak dapat menjamin bahwa pil detox esensial akan bekerja, jadi ketiganya hampir tidak yakin. Karena tidak ada bukti apakah Iwan mengatakan yang sebenarnya, mereka curiga dia hanya membual. Iwan, berikan pil detox esensial kepada yang lain untuk berjaga-jaga, kata Farid. Oh tentu, kata Iwan sebelum memberikan masing-masing 2 pil kepada 5 anggota tim lainnya. Tim tidak bisa berkata-kata. Anto dan Harun bekerja di bawah bimbingan Iwan dan selalu mempercayainya sepenuhnya. Namun Scott, Cham dan Jerry merasakan hal yang berbeda. Mereka yakin bahwa Iwan tidak mendapatkan statusnya dan tidak satu pun dari mereka dapat mempercayainya atau percaya bahwa pil detox esensial dapat melawan efek nafas leper. Namun karena Farid dan Iwan bermaksud baik, mereka ragu-ragu sebelum menerima pil tersebut, meskipun mereka skeptis terhadap kemanjuran pil tersebut. Bab 1998. Baiklah, sudah beres. Jika tidak ada di antara kalian yang ingin mengatakan hal lain, kalian semua bisa menuju ke wilayah barat sekarang, kata Farid. Tapi kami, Scott, Chuck, dan Jerry bersuara ragu-ragu, karena mereka menyimpulkan bahwa Iwan memperoleh statusnya melalui koneksi dan masih terlalu muda untuk menjadi pemimpin. Tidak satupun dari mereka dapat menerima bahwa Iwan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin mereka. Namun Farid adalah penanggung jawab cabang wilayah selatan, karena dia bertekad untuk menunjuk Iwan sebagai pemimpin. Ketiganya lalu lebih baik untuk tidak berdebat, karena mereka tidak ingin melanggar Farid. Mereka semua pun menghela nafas dalam hati, karena pasrah sebelum dengan enggan menerima pengaturan tersebut. Lalu Iwan, ambil topeng ini. Kamu dianggap personel non-staff. Dan sebaiknya kamu menyembunyikan identitasmu. Ingatlah untuk menutupi wajahmu dengan topeng ini begitu kamu tiba di wilayah barat. Jika memungkinkan, buatlah nama samaran untuk dirimu sendiri dan hati-hati, jangan sampai ada yang tahu identitas aslimu.
ucap Farid sebelum memberikan Iwan sebuah topeng emas. Farid tahu bahwa wilayah barat penuh dengan orang, dan Iwan mungkin akan memberikan identitasnya jika dia menunjukkan wajah aslinya. Selain itu, Poison Wielder adalah orang yang licik, dan pil detox esensial Iwan mungkin tidak berfungsi. Jadi, tidak ada jaminan bahwa Iwan dan yang lainnya akan berhasil melenyapkan Poison Wielder. Jika Poison Wielder berhasil melarikan diri dan identitas Iwan terungkap, Iwan mungkin akan menghadapi pembalasan dari Poison Wielder di masa depan setiap kali dia sendirian. Demi keamanan, sebaiknya Iwan menyembunyikan wajahnya. Baiklah, aku akan berhati-hati. Iwan menerima topeng emas tersebut. Iwan, aku serahkan ini padamu dan menunggu kabar baikmu. Semua orang terbaik untukmu dan organisasi Drakmar di wilayah barat. Jangan mengecewakanku ya. Farid menepuk bahu Iwan. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Iwan mengangguk sebelum mengucapkan selamat tinggal pada Farid dan pergi bersama yang lain. Sedangkan di wilayah barat, keluarga Tiderton tinggal di pinggiran wilayah barat, yang berjarak 2 jam perjalanan dari wilayah selatan. Mereka adalah salah satu garis keturunan praktisi bela diri paling kuno di wilayah barat, dan tidak menonjolkan diri selama berabad-abad. Namun mereka baru-baru ini mendapatkan Motherwood, ramuan spiritual yang sangat langka yang memiliki sifat gelap. Bila digunakan untuk pengobatan, itu bisa menjadi ramuan yang menyelamatkan nyawa. Tapi bila berada di tangan pelaku kejahatan, itu adalah ramuan yang akan meningkatkan efek racun apapun. Racun mematikan yang diperoleh Iwan dari keluarga Tiderton menggunakan ramuan yang sama persis, yang memberikan efek mematikan, yaitu membunuh seseorang dalam hitungan menit. Poison Wielder, seorang spesialis racun, tahu betapa berharganya Motherwood. Karena studinya tentang seni kegelapan, khasiat ramuan itu sesuai dengan sifat kekuatannya. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa Tiderton telah mendapatkan Motherwood, dia keluar dari persembunyiannya dan bersembunyi di sekitar kediaman Tiderton dengan harapan dapat mencuri Motherwood tersebut, meskipun ada resiko ditemukan oleh organisasi Drakmar. Bab 1999. Poison Wielder tidak luput dari perhatian organisasi Drakmar, dan mereka sampai pada kesimpulan bahwa dia mengincar Motherwood untuk meningkatkan kekuatannya atau memperkuat racunnya. Organisasi Drakmar segera mengirim sekelompok praktisi bela diri ke kediaman Tiderton untuk melindungi keluarga Tiderton dari Poison Wielder dan juga mencarinya. Karena Poison Wielder sangat ahli dalam menyembunyikan dirinya, tidak ada praktisi bela diri yang dikirim oleh organisasi Drakmar yang berhasil menemukannya dalam 2 hari terakhir. Di sisi lain, Poison Wielder tidak berani menyerang keluarga Tiderton karena campur tangan organisasi Drakmar. Iwan telah tiba di kediaman keluarga Tiderton bersama yang lainnya berdasarkan informasi yang dia terima dari Farid. Mereka pun pergi ke ruang tamu dan melihat lusinan praktisi bela diri dari organisasi Drakmar wilayah barat, bersama dengan para ketua keluarga Tiderton yang sedang berkumpul untuk mendiskusikan strategi yang akan digunakan melawan Poison Wielder. Ketika Iwan, Scott, dan yang lainnya tiba, anggota organisasi Drakmar wilayah barat sangat gembira dan bergegas menemui mereka. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang mengintimidasi, menyapa Scott dengan hangat. Scott, sudah lama tidak bertemu, kita sudah menunggu selama 2 hari penuh, sehingga bantuan dari wilayah selatan datang. Orang tua itu cemberut. Dia adalah Fletcher Caldicott, penjaga naga platinum tingkat ke-5. Dan juga pemimpin praktisi bela diri di wilayah barat yang berkumpul untuk melenyapkan Poison Wielder. Scott telah bekerja untuk organisasi Drakmar di wilayah selatan selama lebih dari 20 tahun dan pernah bertemu dengan Fletcher beberapa kali di masa lalu. Wilayah barat telah meminta bantuan wilayah selatan 2 hari lalu, namun karena Iwan belum pulih sepenuhnya, organisasi Drakmar wilayah selatan tidak segera mengirimkan tim cadangan mereka. Para anggota organisasi Drakmar wilayah barat merasa lega karena bala bantuan telah tiba. Fletcher, maaf membuatmu menunggu. Scott tersenyum meminta maaf. Scott dan Fletcher berbasa-basi karena mereka mengenal satu sama yang lain secara pribadi.
Scott, aku tidak menyangka wilayah selatan akan mengirimmu untuk memimpin tim cadangan. Mengingat kekuatanmu, kami akan melenyapkan Poison Wilder dengan mudah bersama-sama. Fletcher tertawa. Fletcher tahu bahwa Scott telah mencapai tingkat yang muna awal dan merupakan salah satu praktisi bela diri terbaik pada tingkat itu karena dia tidak jauh dari mencapai tahap yang muna menengah. Selain itu, Scott berpengalaman dan berpengetahuan luas setelah bertahun-tahun bekerja untuk organisasi Drakmar, sehingga lebih besar kemungkinannya bagi mereka untuk berhasil melenyapkan Poison Wilder dengan dukungan Scott. Fletcher, bukan itu masalahnya. Saya tidak memimpin tim dari wilayah selatan. Tuan Busnadi adalah pemimpin kita. Scott tersenyum malu-malu. Tuan Busnadi? Siapa dia? Saya belum pernah mendengar orang seperti itu. Fletcher bertanya dengan nada terkejut. Dia pernah bekerja dengan organisasi Drakmar wilayah selatan beberapa kali di masa lalu dan mengenal beberapa pengawal naga platinum, tetapi belum pernah mendengar ada orang dengan nama belakang Busnadi.